ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم بنفسي بإياب تقوى الله فقد فاز المتقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berlalu begitu cepat. Hari demi hari kita isikan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Namun di dalamnya apakah kita pernah mengambil hikmah ataukah mentadabburi dari salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Di Ramadan ini kita tidak terasa lagi dan Ramadan akan meninggalkan kita jamaah. Masih ada waktu untuk memperbaiki amalan-amalan kita yang telah kita lalaikan di awal-awalnya. Masih ada waktu untuk menangisi segala kesalahan-kesalahan kita. Masih ada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak waktu di penghujung Ramadan ini menangisi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di masa lalu. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di mana hari ini ialah ditetapkannya suatu kewajiban di atas kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatul khams ilal jum'ati ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun bainahumna lima tujnimatil kabair. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi salat 5 waktu dari 5 waktu selanjutnya. Kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian kita dimasuki bulan suci Ramadan. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya lagi. Datang lagi hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mahsur, yang rajih, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sudah 2 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini. Mana lagi man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sudah 3 tahun Allah mengampuni kita jamaah. Masihkah kita meragukan atau melalaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah. Sangat banyak.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mungkin menghitungnya. Coba jemaah. Di akhir Ramadan ini, mari lapangkan hati kita. Mari mengingat kesalahan-kesalahan kita jemaah. Kita ini tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita masih bisa membaca Al-Quran di saf paling terdepan, mendatangi sholat Jumat di saf-saf yang terdepan. Tetapi apakah ada jaminan yang Allah berikan untuk kita untuk bertemu bulan suci Ramadan selanjutnya? Di mana Ramadan ini mari kita untuk bersemangat di dalamnya, istiqomah di dalamnya. Jangan sampai kita terlalaikan karena banyak dalil dari Nabi kita Muhammad SAW dan fatwa para ulama mengatakan ketika bertepatan dengan malam ganjil dan malam Jumat itu turunnya Lailatul Qadar. Tapi kita tidak menafikan ini jemaah. Kita terus bersemangat di dalamnya karena di dalam riwayat Ka'ab itu malam ke-27. Jadi makanya Nabi SAW itu beriktikaf di 10 malam terakhir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kendorkan amalan kita sampai selesainya bulan suci Ramadan ini jamaah. Karena para ulama mengatakan bahwasanya tanda diterimanya amalan seorang hamba ialah ketika selesainya bulan suci Ramadan, amalannya berkelanjutan. Membacanya Al-Quran, sedekahnya, puasanya, dia berlanjut setelah bulan suci Ramadan. Mari jamaah. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yawma a'ma yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepadanya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia berpaling, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus di permukaan dunia ini itu seorang nabi dan rasul penyuruh yang namanya kebenaran, kebaikan, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlenakan dengan amalan-amalan kita jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Orang yang berpaling dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, didatangkan petunjuk kepadanya, disampaikan kebenaran kepadanya, lalu dia tidak menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta jemaah. Tanpa melihat. Karena dahulunya dia tidak pernah melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya. Membaca Al-Quran. Apatah lagi melihat suatu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu nikmat. Tidak pernah dia pikirkan semua itu jemaah. Apa kata fulan ini? Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, tapi dulunya saya melihat? Coba jemaah. Ini dia baru menyesal. Ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, saya ini dahulunya melihat,
Kenapa ini saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulunya kalian itu hidup di tengah-tengah orang yang menegakkan yang namanya sunnah, menegakkan yang namanya kebenaran. Tetapi kalian terus menghindarinya, lari darinya. Tidak pernah memikirkan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rasakan nikmat itu ketika dia berada di atas keistiqomahan, di atas sunnah. Di atas selalu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Anda itu tidak pernah memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula lah, wa kadzalika yauma tunsa. Begitu pula lah kami melupakan kalian. Jadi jamaah, mari di penghujung Ramadan ini kita bersemangat, kita terus membaca Al-Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat dahulunya. Karena orang yang selalu memperbaiki kesalahannya ialah orang yang selalu mengingat dosa-dosa yang telah dia perbuat jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib kembali mengingatkan jamaah bahwasanya kehidupan ini hanyalah memberikan kita suatu jawaban di atas hidupnya kita di permukaan dunia ini. Makanya jangan sampai kita terlelakan dengan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita ini termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yabsiruna biha. Wa lahum 'azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Menasihatkan kembali jemaah bahwasanya neraka itu akan dipenuhi dengan kalangan jin dan manusia. Disebabkan karena apa jemaah? Disebabkan karena diberikan hati la yafqahuna biha. Dia tidak pernah memikirkan, dia tidak pernah merasakan yang namanya nikmat membaca Al-Quran. Dia tidak pernah merasakan yang namanya nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mentadabburi yang namanya ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasakan kesakitan tetangganya ketika dia berbuka jamaah. Dia mendengarkan rintitan-rintitan apa yang dia makan. Ketika dia sahur, apa yang dia dengar pasti hati kita itu akan merasakan namanya sakit jamaah. Dan ketika diberikan penglihatan, dia tidak pernah melihat yang namanya kebenaran jemaah. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Kenapa engkau terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi menjawab, "Saya malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya,
dengan seluruh maha kuasaannya. Ketika saya berhadapan dengannya, apa yang harus saya perbuat? Makanya saya beristighfar mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari semalam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tetapi dia terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus beristighfar. Kemudian diberikan pendengaran, jemaah. Ini yang penting, pendengaran. Ketika mendengarkan suatu azan, panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita tinggalkan pekerjaan kita sementara, jemaah. Apa yang kita dahulukan, panggilan Allah Subhanahu wa taala atau panggilan yang dimana hamba ini hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang dihambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur semua, dari rezekinya, dari kelancaran usahanya, dari apa yang telah dia dapatkan, Allah semua yang mengaturnya, jemaah. Jadi ketika terdengar azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan aktivitas itu sementara. Jangan biarkan berlalu salat kita. Jangan biarkan berlalu begitu saja waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat berjamaah. Ketika diberikan peringatan kepadanya, dia tidak pernah menangkapnya dengan matanya, dengan hatinya. Makanya salah satu yang harus dibersihkan, jamaah, di dalam diri kita, yakni sifatnya namanya angkuh, kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbi mithqala min zarrah min kibr la yadkhulul jannah." Barang siapa yang di dalamnya hatinya ini terdapat hanya sebiji sawi, dia tidak bisa memasuki surga, jemaah. Jadi makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, siapa yang di dalam hatinya terbesik ataukah tertitikkan satu kesombongan, maka lihatlah kebenaran itu tidak akan dia terima. Kata para ulama, maka dia akan menganggap enteng orang yang telah menyampaikan kebenaran tersebut, jemaah. Dan terakhir, jemaah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang memberikan keistimewaan untuk kita, Ramadan yang berberkah, Ramadan yang memberikan pelajaran yang sangat berharga di tengah masa pandemi ini. Dahulu tahunnya kita dirumahkan masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menatapkan hati-hati kita untuk dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Jadi mari kita usahakan untuk senantiasa istiqomah di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim wal malaikatu. Jadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihim malaikatu. Dia turun kepadanya ketika dia keadaan sakaratul maut. Kata para malaikat ini membisikkan yang datang kepadanya, Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah kalian bersedih. Surga ini sudah Allah tunjukkan kepada kalian yang orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati, dan diberikan kalian kabar gembira, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak salawat di hari ini, yakni di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi mari kita memperbanyak salawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minin
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة